banyak isu bilang rumah ini rumah sekte. Iya. Kenapa dikatakan rumah sekte sih, Mas? Kalau menurut cerita kakek saya sih ya, waktu dulu itu ada satu keluarga yang menghuni tempat ini. Sejauh ini apa yang udah Mas Garis rasakan selama ada di podcast? Nggak betah, kayak pengen buru-buru pergi aja sih. Satu, nggak betah. Iya. Kedua, saya itu kayak diajak untuk buru-buru selesain cerita, tau nggak? Karena kakek cerita ada ditemukan tulang-tulang di pekarangan rumah. Kan. Astagfirullahaladzim. Wah, saya takut. Nggak bisa. Kalau kamu ingin komunikasi baik-baik dengan kamu. Ada pesta untuk anak ini. Jadi kekayaannya Kang Nanda. Astagfirullahaladzim, Kang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia nontonin channel YouTube Ria Puspita Official. Kali ini podcastnya ya di tempat yang seru lah. Saya ada di daerah Jawa Tengah. Terus podcast kali ini juga sedikit berbeda karena nanti kita sambung lagi dengan penelusuran. Kita langsung kenalan aja, tapi sebelum kenalan sama narasumber, kalian jangan lupa yang mau pengobatan, mau konsultasi, mau nanya nih bagaimana cara ngundang Teria, datang ke tempat praktek Teria, langsung aja chat ke admin Ririn sama admin Sasi. Dan kalian mau duduk bareng sama saya menceritakan hal mistis yang kalian alami, keluarga kalian alami, langsung aja chat admin saya, admin Nanda. Nah, buat kali ini kita kenalan sama narasumbernya. Karena jauh kita panggil narasumbernya. Siapa dia, ada pengalaman apa yang narasumber tahu tentang rumah yang ada di belakang saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan sama sahabat mistis, siapa namanya? Nama saya Giris Rosanda. Saya lahir di daerah Bekasi, tapi lama tinggal di Jogja dan kerja di Jakarta. Oke, nih kali ini lagi liburan nih. Pulang kampung. Lagi pulang kampung dan pas banget saya kesini ya. Iya, betul. Mas Giris, sebelum saya tanya ada apa di belakang ini, saya mau nanya dulu nih. Tempat yang kita datengin kali ini nih, di rumah yang banyak isu bilang rumah ini rumah sekte. Iya. Kenapa dikatakan rumah sekte sih, Mas? Kalau menurut cerita kakek saya sih ya, waktu dulu itu ada satu keluarga yang menghuni tempat ini. Jadi keluarga ini tuh tertutup ya, paling anti kayak sosiali gitu. Terus begitu ada kejadian kecelakaan, satu keluarga meninggal dunia dan terbakar hidup-hidup di dalam mobil, kan banyak tetangga yang datang dan pas ngelihat banyak ditemukan kayak ritual-ritual sesaji-saji yang bisa dibilang kayak satanik gitulah. Aliran sesat kayak gitu. Dan menurut kakek saya juga bilang ada salah satu ruangan di dalam rumah ini yang itu dulunya buat dipakai untuk ritual. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada orang dari mana datang menutup rumah ini dan ruangan itu pun hilang. Oke, hilangnya itu entah disembunyikan, entah ditutup, entah bagaimana, saya kurang paham. Yang dapat cerita saya kayak gitu. Nah, ini berarti sudah berapa lama kosongnya rumah ini? Kalau untuk berapa lamanya saya kurang paham, tapi yang pasti udah puluhan tahun sih. Udah puluhan tahun ya? 20-an mungkin. Ada kurang lebihnya 20 tahun. Berarti rumah yang di belakang kita ini di warga di sekitar sini gitu nyebutnya namanya rumah sekte. Karena konon sebelum mereka ini meninggalkan rumah, terus ada kejadian kecelakaan lalu lintas, satu keluarga meninggal dunia, nabrak truk katanya ya, nabrak truk dulu, terus baru mobilnya itu terbakar, meninggal hidup-hidup di dalam mobil. Terus saat ada warga di sekitar yang takziah atau datang ke tempat mayit ini nih, keluarga yang meninggal,
ada beberapa lokasi atau beberapa tempat, beberapa kamar yang disinyalir mereka melakukan aliran sesat. Aliran sesatnya seperti apa warga juga nggak tahu karena kayaknya warga-warga di sini juga nggak mengerti tentang sekte itu seperti apa ya. Nah setelah ini ditinggalkan, warga-warga sekitar di rumah sini itu terganggunya itu karena ada yang dia lihat apa setan keluarganya atau apa sih yang mengganggu? Lebih tepatnya sih gangguan ke hal-hal goib ya. Soalnya setelah pemiliknya itu meninggal semua, itu Teria bisa lihat di depan semua itu villa, rumah, nyala lampunya, tapi nggak ada orang yang Oh itu kosong juga? Kosong semua. Dan saya kira malah saya kali ini penelusurannya di tempat 2 itu. Enggak. Ngerti nggak Mas? Enggak. Nah, itu kosong semua gara-gara kejadian di sini. Kenapa? Banyak yang melihat sosok seperti sosok kuntilanak yang seperti apa ya, bisa dibilang kayak, saya kurang paham ya, tapi saya dapat ceritanya kayak seperti piaraan ya gitu loh. Oke. Dan beberapa kali juga ada anak-anak iseng kayak datang ke sini uji nyali. Mereka sendiri yang bilang kalau dia melihat sosok kuntilanak di bagian belakang dapur. Dan banyak juga beberapa konten kreator yang ngomong juga ada sosok pocong juga dan ada jelas penampakannya. Jelas ya penampakannya. Jelas. Gini kan keluarga itu pasti ada saudara ya. Memang nggak ada saudaranya yang mengurus ini atau gimana? Karena dia individualisme, jadi kelas tetangga nggak tahu. Oh. Lebih tepatnya ada atau enggak. Tapi semenjak ada meninggal dan ini terbengkalai, nggak ada yang mengakui. Sekarang rumah ini diambil alih oleh negara. Jadi ini jadi kepemilikan tanah negara lah bahasanya gitu ya. Cuma memang mengganggunya itu bukan cuma warga sekitar. Jadi pengunjung yang harusnya di depan villa ini nyaman jadi tidak nyaman karena seremnya dari sini ya. Iya betul, karena energi-energi goibnya mungkin negatif lah menurut mereka, nggak enak. Nah kalau saya gini sahabat misi sama Mas Geris ya. Sebelum datang ke sini, saya nggak tahu setelah saya pulang dari umroh kemarin itu ada satu bagian six sense saya itu yang lebih bukan detil, lebih apa ya ngasih saya itu sensitifnya lebih parah setelah saya pulang umroh. Jadi kayak lokasinya kayak gini, mendingan jangan didatengin karena begini-gini, ada karenanya. Nah saat saya mau datang ke sini saya dinotis ada nenek-nenek tua ngasih tahu sama saya kalau nenek-nenek ini sih saya udah sempat tadi ngobrol sama suami saya. Ini bagian dari keluarga saya memberi notis saya. Di situ ada perempuan, bahasanya gini ya, energinya keras, besar. Dia bukan galak lagi, kalau versinya manusia dia galak. Ini ekstrim tapi dia perempuannya itu kayak kalau dibilang kolong wewe kan tetenya besar ya, ya panjang. Ini nggak layak kuntilanak tapi gede, kuntilanaknya tuh gede. Rambutnya geriwik-gerik kayak ya bener-bener kayak orang gila. Cuma panjang banget rambutnya. Yang anehnya dari dia selain kukunya dia panjang, dia itu mulutnya darah semua. Sama kayak yang dikatakan sama beberapa tetangga di sini yang mereka lihat. Oke, itu persis, darah itu. Terus yang saya lucunya lagi, memang kalau penganut ilmu sekte itu kan ada beberapa kriterianya mereka ya. Ini kayak malah lebih bukan sekte, kayak memang dia aliran sesat tapi entah penumbalan, entah apa gitu. Jadi peliharaannya dia masih tetap Indonesia banget. Maksudnya masih pakai aliran Indonesia. Memakan tumbal, ya kan? Masih makan tumbal. Terus tapi ini perempuan ini memang peliharaannya dia. Yang dianut sama dia. Atau kalau kita bilang jin yang kita sembah gitu. Iblis yang kita sembah. Dan notis lagi di depan gerbang situ ada anak kecil. Ada anak kecil kayak narik, kayak apa sih gini melambaikan tangan gitu. Kayak narik buat bukan kedua villa itu. Saya pikir tuh dua villa itu salah satunya tuh tempat saya podcast. Tapi nyebrang ke tempat saya. Jadi nyebrangin mobil saya ya ke sini. Itu saya tanya sama suami saya, emang nggak bisa ya pakai mobil? Masa pakai mobil untuk masuk ke sini? Gimana mau pakai mobil, jalan aja nggak bisa. Anak kecil. Oke, nih ada keluarga yang meninggal, bla bla bla. Saya kaitin lagi sebelum saya tadi live, saya sempat live kasih tahu sama sahabat mistis kalau saya mau ngadain podcast. Sebelum saya nyalain live itu di mobil, saya kan udah ditinggalin suami saya keluar, terus asisten saya Ririn keluar, semua yang di mobil udah keluar, terus admin saya udah pada keluar semuanya, kru keluar lagi beres-beres. Mobil saya sennya nyala.
Tapi abis dinyalain dia bunyi gini, cetek, saya lihat sen ke kanan, sen ke kiri, terus mati, cetek, sen ke kanan, mati lagi. Saya nanya sama suami saya nggak ada, saya panggil Ririn, itu kasih tahu ayah dong, sennya nyala mulu. Tapi yang di luar enggak, ya kan saya nggak mungkin bego, itu sen, sen kan bunyi cetek, sen ke kiri, cetek, sen ke kanan. Terus saya mau bilang sama suami saya, lama banget nggak keluar. Saat suami saya datang, saya ngelihat ini udah mulai ada nyala, baru perempuan itu timbul lagi. Tinggi, besar. Nah kalau Mas Gary sendiri udah pernah masuk ke dalam belum? Kalau saya sebenarnya belum pernah sih. Belum pernah masuk ke dalam ya? Belum tahu gimana bentuknya yang di dalam? Nggak tahu, cuman yang saya dengar dari cerita kakek aja katanya. Berarti kalau daerah sini itu ini udah terkenal ya rumah ini ya? Iya. Keangkerannya udah terkenal ya? Mungkin saya Indonesia. Sampai teman-teman saya yang di Jakarta, teman kerja pun pada cerita. Udah pada tahu ya? Kalau saya berarti saya yang kudet ya? Saya baru tahu. Jelek banget spiritualis ini. Saya memang agak kurang update dengan lokasi-lokasi angker. Padahal saya doyan horor. Oke, Mas Geris, ada pertanyaan satu. Selain kamu tahu dengan cerita ini, pernah punya pengalaman mistis gak? Kalau pengalaman mistis sih belum pernah. Mau nyoba nanti kita penelusuran bareng biar ada rasa-rasa mistis-mistisnya keluar gitu? Sebenarnya mau, tapi sayanya penakut. Kayaknya ntar aja gampang. Kayak penakut gitu ya. Oke, kalau dari keluarga Mas Geris pernah nggak ngelihat memang jadi salah satu, bukan korban ya, salah satu orang atau warga yang diperlihatkan sama hantu yang ada di sini atau setan di sini? Ya lebih ke kakek sih yang banyak cerita ya. Cuman aku banyak lupaannya juga sih. Yang aku ingat cuman sejarahnya aja lokasi ini. Tapi yang emang gini sahabat misis, saat ditelusurin kan beberapa konten kreator juga udah pernah ke sini ya. Iya. Memang sejarah lama di daerah sini itu pada zaman Belanda, memang ini suatu tempat yang disukain sama orang-orang Belanda. Betul. Sejuk, nyaman, tidak bising, ya wajar. Orang-orang Belanda itu mencari lokasi yang buat kenyamanan mereka tuh ada di sini. Ini menjadi salah satu perkampungan atau tempat santainya orang-orang Belanda yang kaya. Betul. Ya kayak noni-noni Belanda kaya gitu kan. Ini saya belum ngelihat lagi ke dalam untuk cerita yang saya lihat ya. Tapi ini ya pandangan saya saat ngelihat rumah ini. Jadi ada salah satu perempuan noni Belanda di sini yang terjebak, tapi energinya dia kekuras. Kenapa terkuras? Kalau di sini kita bilang kenapa terkuras, mereka itu sudah kalah energi dengan yang baru. Yang baru dengan posisi 30 tahun yang saya tahu. Nih dari ada yang ngasih tahu laki-laki tinggi besar tapi manusia. Manusia, bentuknya dia ke saya manusia. Ada tapinya, dia punya buntut. Kaki, tangan semuanya, tapi belakangnya punya buntut. Saya nggak ngelihat tangannya dia berbulu apa enggak. Saya belum mendefinisikan dia itu genderuwo, belum. Tapi mukanya dia masih muka manusia, masih kasih clue ke saya, masih kasih tahu ke saya gambaran rumah di belakang itu apa. Dulu memang ada satu keluarga Belanda tinggal di sini, tapi jadi korban pembantaian atau pembunuhan. Nah, saat perampokan itu saya nggak tahu perampokannya itu kayak gimana. Pokoknya ngasih tahu ke beliau ini ngasih tahu ke saya ada perampokan, tapi nggak tahu kisi-kisi dia perampokannya seperti apa. Pokoknya pembunuhan aja, dirampok terus dibunuh. Makanya ada beberapa orang warga di sini juga pernah ngeliat noni Belanda, orang-orang Belanda di sini. Tapi kenapa teror yang paling besar itu adanya di perempuan cantik khas Indonesia. This is Tante Kuntilanak gitu ya kan. Wah, break applause. Tante Kuntilanak itu lebih famous dibanding Ria Puspita official. Karena kenapa dia jelek banget di belakang. Dia sudah menunggu ada di salah satu tempat lokasi di dalam. Saya belum masuk. Nih kalau boleh sumpah lebih tinggi dari demi Allah, saya belum masuk sama sekali. Geris tahu. Ya, saya saksinya. Saksinya, saya di setiap manapun tempat lokasi saya tidak mau datang, saya tidak mau survei, saya tidak mau lihat, saya mau dikasih surprise aja. Dan kalau semua kru sudah datang ke sini kayak setting semuanya ini, saya pasti di mobil. Saya nggak mau. Saya mau biar memang kalau ini serem jadilah serem. Iya. Angker jadilah angker. Kalau memang ada cerita tolong kasih saya cerita jadi kelihatannya sakti gitu ya depan orang-orang. Nah perempuan ini notice ke saya ada di dekat dapur dan dia akan memberi perhitungan kepada kita semuanya. Karena kenapa?
Saya tadi pipis, dia tidak suka saya kencing. Oke, nah kencingnya kan di toilet, walaupun toiletnya sudah tidak berguna, tapi kan saya di tempatnya kencing kan. Dia marah karena satu lampu-lampu terlalu banyak. Untuk spesifikasinya sosok perempuannya ini, kalian tahu kuntilanak seperti apa, tapi definisi kuntilanak yang kali ini itu 2 kali badan saya, jadi sebesar ini. Dia tinggi sekali, ada sekitar 180-an tingginya. Pokoknya kalau suami saya 170-an, dia di atas saya, suami saya 180-an. Sudah kayak gitu, rambutnya panjang kayak Rapunzel tapi yang geriwak-geriwik kayak orang gila. Kukunya seperti obat nyamuk bakar, jadi ngelingker gitu saking panjangnya. Dan yang paling sadis bagi saya, dia dari mulut sini itu darah semuanya. Ini darah. Itu spesifikasi kuntilanak yang saya lihat. Atau makhluk yang saya lihat. Kalau genderuwo dan lain-lainnya belum ngelihat. Pocica biasanya itu jam 12-an ke atas dia baru kelihatan. Ya. Kalau ini laki-laki, sosok laki-laki ini yang saya lihat manusia tapi ada buntutnya. Sepertinya ini kuncen. Kuncen saat mereka melakukan ritual. Jadi sekte itu nggak selalu dan melulu sekte-sekte luar negeri. Iya. Ya, banyak sekte yang ada di Indonesia. Itu ngambil biasanya mereka ngambil memang dari luar negeri dibawa ke Indonesia tapi pakai kejawen tempat. Contoh kayak saya dari Sunda, masih ada bacaan dari Sunda. Di Bandung ada sekte. Di Bandung ada sekte, bacaannya itu hampir mirip dengan bahasa Sunda, bahasa gitu. Tapi memang untuk pemujaan. Nah, cara pemujaan selalu sama dengan yang ada segitiganya, terus ada lilin merahnya. Biasanya mereka pakai sesajen-sesajen, tapi yang di dalam sini sektenya kayak barengan atau digabungkan dari sekte luar negeri dengan Indonesia. Perpaduan yang indah dalam pengambilan dana goib. Anda mau coba hubungi kameramen saya. Nah, kalau buat sahabat misi semuanya yang pernah punya cerita sekte, boleh tuh hubungin Nanda. Keren. Karena kita akan mengulik banyak sekte yang ada di dunia ini. Nah, sejauh ini apa yang udah Mas Garis rasakan selama ada di podcast? Nggak betah, kayak pengen buru-buru pergi aja sih. Satu, nggak betah. Iya. Kedua, saya itu kayak diajak untuk buru-buru selesain cerita, tahu nggak? Saya diajak ke belakang, saya untuk berbicara berdua, tapi yang saya nggak suka kuntilanak ini nggak bisa ngomong. Jadi kayak matanya aja bulat itu segede kayak tampah gitu. Tau nggak, gedenya tuh gede banget, bisa topi tuh. Jadi lebar banget gitu, lebar banget matanya, dia melotot, warna merah. Tapi kayak orang mau nyengkrem gimana sih, mau cengkrem gitu. Itu aja, saya ditunggu di belakang, di dalam. Kita sudah ditunggu. Nah, buat sahabat misi semuanya, di belakang ini rumah yang sudah puluhan tahun tidak dihuni, yang lucunya ada lucunya di sini. Ini banyak banget bayi ambar, anak ambar, banyak banget anak kecil ada di sini. Saya nggak tahu, saya boleh dilihat. Lalu mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan mereka aborsi terus buangnya di sini. Kita wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi ini banyak banget anak kecil yang seakan-akan mereka tuh minta susu, minta permen, minta jajanan, ngerti nggak? Iya. Tapi banyak banget keanehan, kayak kupingnya molor, matanya molor, terus ada yang palanya itu kayak pala bacokan, maksudnya pecah gitu. Terus ya nggak sempurna lah kayak gitu. Terus ada noni Belanda, udah pasti ada, tapi saya nggak bisa komunikasi sama dia. Mohon maaf, saya nggak sesakti itu untuk mengerti bahasa Belanda, ya. Nah, terus kalaupun masuk baru boleh, tapi dia minta untuk berkomunikasi. Ada cowok, laki-laki yang tadi saya bilang dia berbuntut, ada genderuwo ini nggak mau keluar, dia masih tetap di belakang, tapi ada di sebelah kanan. Nanti kita akan eksplor semua yang ada di sini di tiap ruangan. Nanti saat mengeksplor ada Kang Nanda, Mas Garis yang bisa membantu kita untuk mediasi atau mediumisasi. Nah, kalau untuk bayi-bayi yang di sini, kita bahas bayi-bayi yang di sini. Gini, Mas Garis, pernah dengar nggak kalau penumbalan sewaktu sekte itu bisa dari tumbalnya bayi? Ya. Pernah kan? Pernah. Saya pernah dengar. Saya pun salah satu dulu pernah penganut ilmu hitam yang memakan, kalau saya bukan bayinya, saya cuma ari-arinya aja sama janin. Maksudnya belum berbentuk bayi. Tapi yang di sini saya nggak tahu. Ini bayi-bayi ini yang menjadi anak ambar itu salah satu tumbalnya mereka atau enggak.
Saya kepikirannya malah ke situ. Iya, ya Kemungkinan kan. besar ya. Ya makanya kemungkinan besar nih. Tapi kan kalau kita belum explore dalam kayaknya belum seru banget ya kan. Nah untuk sahabat misi semuanya, rasanya udah disambut sama rintik-rintik air hujan ya. Terus kayaknya mereka mengundang, mengundang untuk sini yuk masuk. Yang saya takutin tuh saya tiba-tiba dari nggak bisa manjat saya jadi bisa manjat gitu ya kan. Mas Gary sudah berapa lama tahu rumah ini, terus tahu tentang cerita yang zamannya udah konten kreator? Sebenarnya dari tahun 2010. Cuman pas rame-ramenya itu dari 2018 kayaknya, 2018 sampai 2020-an kayaknya sih. Itu udah mulai rame ya? Iya, udah mulai rame. Berarti udah banyak konten kreator yang datang ke sini? Kalau menurut teman-teman saya banyak banget. Apa aja yang mereka ceritakan yang kamu dengar? Kalau untuk cerita langsungnya sih enggak ya. Cuman kalau untuk dari dengar dari teman-teman saya yang melihat langsung di lokasi, beberapa kali terlihat penampakan. Ya itu yang tadi saya bilang, sosok kuntilanak, dan beberapa juga ada sosok pocong. Dan ada satu momen di mana salah satu teman saya cerita katanya konten kreator itu keseret. Karena memasuki sebuah ruangan yang itu dilarang katanya. Memang yang tadi dibilang sama Mas Gary, tiba-tiba satu ruangan itu seperti menghilang. Sebenarnya bukan menghilang sahabat mistis. Bisa jadi dialihkan, jadi kayak pintu itu tetap dibuka, tapi barang-barang sajanya itu diambil, dilepas, ngerti nggak? Dihilangkan jejaknya. Jadi tidak ada lagi jejak mereka penganut, karena yang namanya banyak tangan atau banyak kaki, banyak manusia yang datang, pasti ada yang jahil untuk menghilangkan satu jejak, satu jejak. Karena kenapa? Kita nggak ada yang tahu juga mereka punya pesuruh gak. Contoh, keluarga mereka pasti punya dong yang namanya link pertemanan. Saat mengetahui keluarga ini meninggal dunia gitu, meninggal karena kecelakaan, pasti link ini juga yang buat merapikan semuanya. Ya, itu yang seperti yang diceritakan oleh kakek saya seperti itu. Jadi bukan dari sanak saudara terdekat, biasanya dari link mereka atau apa sih bilangnya ya, kalau jamaah ya sholat ya, apa ya? Komunitas, seperti komunitasnya mereka ya. Untung komunitas saya baik-baik aja, nggak komunitas sekte ya kan. Ada yang mau ngobrol, tapi ngobrolnya mintanya balik lagi tetap ke dalam. Saya belum merasakan hawa untuk menerkam kesunyian ini karena banyak yang mau mereka kasih tahu tapi lewatnya cuma dari telinga aja. Ada salah satu anak kecil yang menyatakan kalau ibunya dia itu tadinya ada di sini dan meninggal bareng sama dia. Nah dia cuma bilang kakiku hilang, terus perut ibuku dimakan, dah. Itu doang. Ini salah satu anak yang saya bilang tadi telinganya nggak ada, terus kayak palanya nggak ada, terus kakinya dia nggak ada, jadi matanya masih utuh. Cuma dia ngomong saya tinggal di sini bareng sama ibu saya, kaki saya dimakan, perut ibuku dimakan, kaki saya nggak ada, jadi nggak ada kakinya. Memang kakinya, posisi kakinya itu, kamu tahu korban ledakan gak yang kakinya compang gitu? Kayak orang abis dicacak begini, dak gitu, terus langsung moncrot-moncrotnya begitu. Nah kalau perempuan yang dinyatakan sama si anak ini ibunya isi perutnya dimakan, kita nggak tahu karena bentuknya itu manusia tapi kakinya hewan. Tapi dia bisa berubah menjadi perempuan, bisa berubah jadi laki-laki. Nah kalau yang ini baru asli sekte. Ini yang saya lihat ini baru asli sekte karena benar-benar wujudnya dia seperti manusia, mukanya, palanya gitu ya, setengahnya. Tapi bawahnya enggak, bawahnya itu kalau enggak kayak kuda, kayak kambing. Kaki kuda gimana sih? Tadi gue ngingetin dulu kaki kuda gimana sih, kaki kambing gimana, tukar lagi. Ya pokoknya antara kuda sama kambing dia sama di kakinya kaki binatang. Hawa saya tuh saya pengen kesana aja tuh, gitu. Boleh gak sih? Itu yang lebih mengerikan di situ malah. Oh jahat, dia jahat sama saya. Dia ngasihnya tempatnya saya mengerikan. Orang mau ngasih saya naik roller coaster beneran. Ini ada salah satu makhluk yang saya lihat ini. Mukanya manusia tapi kakinya hewan. Dia ngerayap ke tembok. Jadi jalannya dia tidak di bawah tanah. Jadi kayak ngerayap di tembok.
Dan dia ngajak saya di belakang itu ada salah satu tempat pesta. Dia ngasih tahu pesta. Pesta, banyak sajian, banyak suguhan. Saya happy kalau di sana. Ngajaknya sahabat mistis dia salah di saat saya udah tobat. Jadi gini, kalau ini dia nyuruh-nyuruh saya mulu nih pesta-pesta apa jelangkung jelangser. Di sini ada pesta ya kan. Ini bahasa mereka itu ngomongnya pesta ya sahabat mistis, tapi itu salah satu apa ya? Kayak saya dikelabui sama mereka kalau saya ke sana itu mereka ya ngepung gimana sih kayak gue nantinya akan dikepung gitu. Ini masih ditahan karena ngajaknya ke sana. Saya takutnya kenapa-napa. Tapi kalau dilongok ke sana boleh ya lihat doang gitu. Boleh gak ada satu kameramen buat ngelihat cahaya aja. Ada cahaya gak? Biar sayanya nggak kepo ngelihatnya. Oh, pantesan. Oke. Teteh, ini senternya. Oke. Jadi deh. Oke. Aduh. Wajar sih saya dibawa ke sini. Kayaknya mereka ngelakuin ritualnya juga ritualnya nggak di dalam doang deh, tapi di sini. Dan boleh Geris mana Ya. Geris? Mas, Geris temenin saya sebentar deh. Boleh. Geris pernah punya cerita nggak kalau nih daun-daun begini nih pohon-pohon begini dari dulu juga udah ada, cuma pas mereka masih di sini masih agak terawat. Pernah dapat cerita nggak? Soalnya anaknya cerita ada ditemukan tulang-tulang di pekarangan rumah. Kan ini mereka Tapi ngelakuin kurang salah paham satu di belah ritualnya. mananya. Kan pekarangan rumah cuma ini doang sama Iya. depan. Iya, maksudnya. Kalau samping sana ya masih masuk, tapi boleh di shoot ke atas deh. Shoot ke atas coba tuh. Ini nih satu pohon doang. Iya, rantingnya goyang. Cuma satu pohon doang. Agak dada, aduh udah mulai berat banget saya. Kalau kakek Mas Geri dulunya apa? Kenapa? Kakeknya apa? Menjaga apa? Kakekku sih lebih tepatnya kayak menjaga Merapi apa ya namanya? Pemantauan gitu. Bukan kuncen. Lebih ke pemantauan vulkanik. Oh, dia bilang di sini ada satu tempat di belakang. Boleh dipegang Mas Geris? Boleh. Di satu tempat di belakang, karena dia menunjuk ke arah sana. Itu tempat mereka makan. Jadi sesajen atau suguhan tumbal kayaknya ada di belakang. Berarti nanti pas saat penelusuran kita banyakin di belakang nih. Cuma gangguannya nih yang saya heran, nih dada saya nyesek banget. Mau masuk tapi 4 biji, lu nggak mungkin ya bisa masuk 4-4-nya. Ini kalau sahabat mistis bisa ngelihat di atas pas tepat kepala kita itu cuma kaki aja, kaki 2. Nggak ada badannya. Udah ngayun-ngayun aja deh. Gua nggak tahu dia mau nyapaan. Di sini cium. Kalau saya pribadi saya nggak tahu kalian nyium apa enggak. Bau. Saya lapar loh kalau kalian ngasihnya suguhinnya daging loh. Nggak suka kalau daging. Oke.
Ini kenapa rumah ini? Ini sama di dalam apa beda nih? Sama, cuman kan kayak bagian ruang tamu di bagian belakang. Teras depan di bagian belakang gitu loh. Kayak tempat buat nongkrong gitu. Siapa itu? Itu apa ya putih-putih? Gak bisa saya manjat-manjat kalau ke atas. Astagfirullahaladzim. Wah, saya takut. Bismillah. Tenang. Sini. Tenang. Bisa komunikasi dengan baik itu udah. Kalau dia bisa komunikasi lebih baik kamu lepas. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Kalau kamu ingin komunikasi baik-baik dengan kamu. Ada pesta untuk anak ini. Ya, tapi nanti. Pestanya nanti. Sekarang. Tidak bisa. Ayo. Kami sudah sibukkan yang Iya, ini. ya, tapi nanti. Sekarang. Tapi nanti. Sekarang. Saya mau tanya, apakah dulu tempat ini dijadikan tempat-tempat yang hal-hal negatif? Ya. Yang punya rumah ini mengundang kami. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya ingin bawa anak ini. Tidak bisa. Sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kamu ingin membawa anak ini, kamu urusannya sama saya nanti. Saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak takut dengan Anda. Saya tidak suka dengan lampu-lampu. Ya, tapi... Saya butuh lilin. Indah. Ya, lepas ya, kasihan badan teman saya. Udah, ayo, lepas ya. Jauh juga. Maaf. Kenapa Kang? Apa dia bilang? Jadi gini teh. Tadi pada saat saya masih di sana emang sudah banyak makhluk yang ingin komunikasi dengan kita di awal. Itu udah banyak kayak keundang. Nah yang tadi masuk ke tubuh teh itu adalah yang sudah lumayan lama di sini mas. Teh sudah lama di sini, dia keundang. Dia posisinya itu ada di dalam sana. Di sana ya. Lokasinya? Lokasinya apa itu Kang? Sosoknya itu kayak laki-laki cuma tubuhnya, kukunya panjang, sangat panjang sekali. Matanya itu bahkan dibilang putih semua. Dengan kulitnya itu kayak apa? Ngelupas banyak teh. Ngelupas banyak. Nah, cuma dia lebih ke segi hal negatif teh. Apa yang dia minta Bang dari kita? Sajen. Dan dia itu butuh getih. Getih apa tuh? Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada tidak ada yang fatal nanti pada saat kita ke dalam, karena dia memang butuh sesuatu itu kan. Mungkin dulu yang melakukan hal di sini ya mas, teh itu menggunakan getih itu buat menggantikan tumbal kayak gitu. Iya. Soalnya ada yang ngomong sakit, tapi saya nggak tahu perempuan. Suara perempuan kayak ngerintih sakit. Tapi lirih banget, sakit. Betul banget. Gitu. Betul. Tapi nanti itu bisa kita kupas nanti pada saat di dalam deh. Oke. Saya agak sedikit lemes banget. Soalnya ini dari belakang kayaknya belakang saya panas banget. Betul banget. Panas, terus mereka kayak mencoba untuk masuk lagi. Buat komunikasi, cuma kan nggak lucu kan kalau misalnya dia nggak kasih komunikasi apa-apa gitu. Tadi kasih, tapi komunikasinya kasih berita, kasih informasi. Kasih. Nah makanya nanti kita akan lebih kupas lebih dalam lagi pada saat sudah masuk ke dalam bangunan ini. Oke, kita kembali keluar aja dulu ya. Yuk, sahabat mistis yuk.
Ya sahabat mistis semuanya, Mas Geris aman. Kenapa Panik tadi dikit. panik? Kayak kelihatan memang takut banget ya tadi ya. Iya. Nggak lari kan tapi nggak ninggalin saya kan? Enggak. Ditahan Oke. sama kameramen. Ditahan kalau enggak kabur. Nah tadi sahabat mistis ini masih berasa sakit. Tadi saya pakai jam jadi harus saya lepas. Kebetulan ayah atau suami saya megangnya agak susah karena ada jam. Ketarik tuh tangan saya hilang. Tadi ada, tiba-tiba nggak ada. Nah di belakang sini kita jelasin dulu. Saya akan menjelaskan apa yang tadi saya rasakan, apa yang tadi saya lihat. Mungkin Mas Gary secara mata dia telanjang begini nggak bisa ngelihat ya apa yang tadi saya komunikasikan, apa yang berkomunikasi, dia mau apa, bagaimana wujudnya kan. Saat saya coba ke sana buat penarikan si nggak tahu ini laki-laki perempuan lah, dia bisa di tembok, bisa palanya ada di situ tapi kakinya dia bentuknya binatang. Dia mengajak ke sana dan tadi udah dijelaskan sama Kang Nanda juga yang berinteraksi di badan saya itu mengajak saya untuk ke belakang, minta getih-getih itu atau darah. Jadi memang keterbiasaan yang dulu mungkin yang sebelum ini terbengkalai memberikan sajen, memberikan sajian, memberikan umpan makanan itu darah. Iya. Berupa darah. Tapi saya tuh baru satu tempat ini yang bukan saya takut tapi mereka itu kasar. Karena mereka ngajaknya itu geruyukan, kayak seakan-akan ngasih kesenangan buat saya. Ternyata saya di sana tuh mau disakitin Mas. Yang saya kalau misalnya mengikuti badan saya, apalagi ada beberapa orang Belanda ini yang kelihatan marah banget, terus sama cewek. Ya kalau dibilang kuntilanak ini marah gitu, saya akan ditarik, diseret, bisa dilempar Mas, bisa disakitin. Persis seperti yang konten kreator waktu itu pernah terjadi. Dia diseret dan palanya nabrak meja. Nah itu fatalnya kalau misalnya saya agak ngeblas badan saya buat ya udah biarin mereka masuk. Karena dari tadi saya nahan buat lari ke sana aja, saya bilang pelan-pelan. Saya coba dulu lihat, lo keroyokan enggak? Bahasa kayak gitu. Ternyata bener di sana itu kayaknya tempat mereka kasih makan. Dan tadi dijelaskan sama Mas Geris, kalau kakekmu menjelaskan ada ketemu tulang belulang ya? Iya, tulang belulang yang gede-gede bisa dipastikan kayaknya tulang belulang manusia di pekarangan rumahnya. Nah, pekarangan itu ambigu nih Mas. Iya. Bisa depan, samping kanan, samping kiri, ya kan? Belakang juga bisa. Belakang juga bisa. Jadi hanya pembahasan tentang pekarangan. Tapi yang di tempat lokasi tadi saya ke sana memang ada bau aroma kayak daging panggang. Kalau saya nyium bau amis. Iya, bau amis sudah pasti. Makanya kita datang ke sana. Kalau bau amis sudah pasti, karena saya pasti nyamperin. Karena kita nyamperin pas di depan sini, depan tembok sini, itu udah bau amis. Iya, kencang tapi banget. sebelum saya masuk mereka interaksi di badan saya, itu kayak bau sapi panggang. Makanya saya bilang, jangan ngasih stick gini kan yang bakal panggang-panggan bisa lapar jadinya. Karena kenapa mereka itu mau ngasih sajian buat saya, seakan-akan imajinasi saya itu menunjukkan beneran ada pesta. Saya datang seperti layaknya tuan mereka dulu. Tuan mereka dulu pernah mengadakan pesta. Nah, pesta di sini yang namanya sekte itu selalu berbau darah. Saya pernah cerita ada di channel YouTube-nya Prasojo Muhammad. Saya menceritakan salah satu pasien saya beraliran sekte, di mana setiap dia menstruasi aja darahnya digunakan untuk minum dan cuci muka. Ya dipakai di muka gitu, di badan itu darah menstruasi. Terus kalau mau berhubungan badan dengan sesama sekte itu harus ada darah. Darahnya itu satu loki diminum. Jadi ala-ala wine gitu. Tapi itu darah diminum. Nah nanti ada sajian makanan-makanan yang semuanya itu mentah. Nah nanti baru deh saat sudah memakan mentah itu ada doa mereka, ada bacaannya mereka untuk mengundang si iblis paling besarnya itu. Dan barulah kalau misalnya ritual itu sudah berjalan sesuai dengan memang peraturan ritualnya seperti itu, besoknya atau keesokan harinya atau sepekan itu, selama sepekan itu pasti ada korban. Nah korbannya
Yang lucu dari tumbal-tumbal ini kan nggak selalu orang bilang nanti saya jadi tumbal nih teh, padahal saya nggak mau gitu kan. Yang namanya tumbal nggak ada yang mau, tapi kayak bisa kecelakaan, nggak juga lewat tiba-tiba kalian sakit terus mati, nggak juga ibaratnya kalian kecelakaan begitu aja, nggak juga. Kadang ritual yang benar-benar kejam banyak kok sudah ditayangkan dari kisah-kisah nyata, itu benar terjadi. Kayak kita terpaksa tinggal diculik atau diambil gitu, pura-puranya jadi pembantunya atau jadi suruhannya dia, terus dipasung, habis dipasung akhirnya disiksa dan pelan-pelan itu buat tumbal. Karena yang dibutuhkan apa? Bisa janinnya karena dia lagi hamil, bisa darahnya, bisa keperawanan kalau dia lagi perawan, atau kalau ibu-ibu biasa itu yang diambilnya organ tubuh. Untuk apa? Nanti disajikan lagi. Karena bagi kaum sekte memakan organ tubuh itu membuat mereka bukan vitalitas aja yang kuat gitu, tapi kejayaan. Ada yang namanya kejayaan. Orang-orang sekte itu mengambil bukan juga kekayaan doang, tapi kejayaan. Apa kejayaannya? Jadi dia selain kaya, dia akan kayanya 7 turunan, 7 belokan, 7 tanjakan. Jadi semua kedapetan tuh dari turunan, tanjakan, belokan kanan, belokan kiri, ya kan. Yang saya takutin buntu. Buntu kenapa jadi buntu? Yaitu akan memakan dirinya dia sendiri. Di saat semua sajian, pestanya dia tidak bisa. Dia tidak bisa ngambil alih lagi, tumbal lagi. Akhirnya memakan dirinya dia sendiri. Yang saya lihat bukan cuma kemungkinan, memang ini kejadian yang dia kasih tahu, dia rilis nih di mata saya. Saat dia berpergian ini adalah waktu dia memberikan tumbal ke yang dipuja. Entah dia lupa. Nah ini entah dia lupa atau terlambat, akhirnya memakan dirinya dia sendiri. Dimanapun ilmu hitam tidak ada gratis. Kalau tidak menggunakan biaya, pasti menggunakan nyawa. Jadi buat sahabat mistis yang masih berangan-angan untuk kaya tapi ya udah pakai tumbal aja biar instan, itu bukan jalan keluar. Biasanya orang-orang yang kaya dari ilmu hitam itu malah kurang menikmati. Karena kenapa? Kehidupannya dia memberikan sajen, memberikan waktunya dia untuk bersetubuh, memberikan waktunya dia untuk berkomunikasi dengan si yang dia pelihara. Terus belum juga waktu-waktunya dia memberikan makanan lagi, Jadi kekayaannya Kang Nanda, astagfirullahaladzim Kang Nanda, Kang, belusukan lagi dia. Astagfirullahaladzim. Kang Nanda, wajar. Di tempat ini memang agak sedikit keras dan kasar. Stop. Berbalik dulu. Balikin dulu mukanya. Kenapa? Kalau sih ngundang aku. Hah? Boleh komunikasi baik-baik? Siapa kamu? Boleh tahu nama kamu siapa? Aku. Oh, yang ada di sana. Tugas kamu di sini ngapain? Apa? Tulan. Oh. Siapa ya? Ada bos kamu di sini atau kamu penguasanya? Aku Tulan. Kamu tuannya? Dolan ay. Dolan. Oh, lagi main di sini. Terus apa yang kamu lihat di sini? Kenapa kamu bisa mampir? Yo, diundang. Diundang sama siapa? Ini. Oh, ini undangan untuk kamu begini ya? Kamu setiap ada dupa pasti datang. Tugas kamu nakut-nakutin atau enggak? Enggak, kamu berarti dari seberang sana. Keluar boleh? Keluar ya. Sendiri bisa? Raiso. Oh, Raiso. Ini ada nih. Semua. Bismillah. Ini nih. Ini pantat saya ketusuk ini. Kang, bisa Kang? Ntar dulu. Kesinian. Kan jadi nggak ganteng Kang kalau belusuknya ke sono Kang. Nah belusuknya ke sono. Oh, iya. Boleh minta tolong sama dia. Iya. Yuk. Gue takut ke bawah doang gak malu. Pelan-pelan lagi, belakangnya kotor. Dibenerin dulu. Apa? Mau dilepas atau dipakai? Pakai aja tuh. Ya biar gak Tadi dulu ya. Itu tangannya dia hilang kan tuh, semuanya aja tangannya hilang.
Oke, tarik napas dulu sini. Kesinian Kang, biar enak Kang. Yuk situ Kang. Oke Kang Nanda. Siap, ya? Masya Allah Kang. Mbok yo kalau belusuk kan jangan nyungsep gitu Kang. Gimana tadi rasa awalnya Kang? Rasa awal tuh di badan gimana? Jadi gini Teh, pada saat Teteh podcast sama masnya, saya kan di belakang ya. Saya selalu ngeliatin di belakang itu kok banyak banget makhluk yang ingin masuk ke dalam gitu. Tamu lah ya. Tamu. Tiba-tiba kok ada satu sosok, bentuknya itu hewan, tapi dia ini saya nggak tahu, ini bukit dulu mungkin ya Mas ya. Iya, betul. Ini bukit, emang ini penunggu bukit di sini Teh. Nah, dia keundang, emang saya suka kadang-kadang kan nyeleneh itu, tapi niat saya bukan nyeleneh tapi hanya izin kayak menggunakan dupa ataupun apa itu izin, maksudnya unggah-ungguh gitulah ya. Ternyata kok pada saat itu kok mulai banyak yang datang, banyak sekali bentuk-bentuknya. Tapi bentuknya kayak hewannya itu bukan kayak macan atau bukan, enggak, tapi bentuknya itu kayak siluman apa ya, tadi itu dia kakinya kaki hewan, kayak kambing, tapi badannya itu badan manusia, tapi dia modelnya begini gitu. Siluman Siluman banyak sekali yang datang ke sini, dan emang sampai saat ini juga masih banyak Teh. Ya, masih banyak banget. Jadi gini sahabat misis, niatnya Kang Nanda itu mau kulunuwon. Kalau orang Jawa bilang kulunuwon. Memang kulunuwonnya Kang Nanda agak sedikit liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Aha, Nanda Sakti, pakainya dupa mulu, dia pakai dupa. Terus tiba-tiba masuk, kenapa saya nggak bisa menjelaskan detil? Dia pakai bahasa Jawa, Kang. Tadi ngomongnya dolan aja saya kira tuan. Saya nggak ngerti, tapi dikit tadi saya diberi info dari anak saya sama suami saya yang megang Kang Nanda. Memang dia hanya main, dia dari seberang sana, terus ada undangan. Ternyata dia nunjuk undangannya itu, saya nggak ngehin kalau di tangan saya pantesan agak panas, makanya dari tadi diginin yang saya tuncepin gitu di tangan saya itu dupa, ada beberapa dupa ditempel di dekat pohon situ. Dia menyampaikan hanya ingin main karena ada undangan, terus kayak kok rame-rame lah bahasanya gitu, betul. Makanya dia datang. Tapi nggak ada apa sih informasi yang didapat soal bangunan ini ya. Soalnya emang kenapa saya nggak tahu, saya sampai ngomong sama tim pada saat nyampe, saya minta dupa tadi ya Nanda ya. Saya minta dupa, nggak tahu feeling saya, lu mesti pakai nyiapin dupa satu gitu, maksudnya untuk unggah-ungguh. Ternyata emang dulunya itu emang bukit dulunya, sebelum adanya bangunan kayak tempat tinggal di belakang kita, bahkan di depan ada villa yang tapi ini mungkin bisa dibilang kampung mati mungkin ya, kalau kita bilang kayak kampung mati. Soalnya kenapa ya, kosong semua. Kosong. Tapi memang kalau di atas aja saya pernah ke daerah sini ya Kang ya, apalagi setelah ada Merapi ya, meletusnya Gunung Merapi, itu udah bener-bener ya kampung mati kan, kosong. Apa ada yang mau interaksi lagi ke Kang Nanda? Banyak. Soalnya bahasa tubuhmu tidak bisa saya, tidak bisa membohongi diri saya. Oke. Betul, banyak banget. Tapi emang angka baiknya kita cepat masuk mungkin ya. Cepat masuk, soalnya kalau satu sudah kepancing, pasti akan kepancing semuanya untuk ingin komunikasi dengan kita. Boleh saya ngeliat jamnya Kang Nanda? Oke. Sudah jam memang menunjukkan kita untuk bersiap-siap melakukan penelusuran. Ada sesi penelusuran saya dan Kang Nanda. Kalau Mas Geris mau ngikut penelusuran? Aku nggak, makasih banyak. Aku makasih banyak. Bisa nggak sih kalau nggak, jangan ditolak dulu ya? Ini dia langsung nolak di depan gitu. Kalau di luar masih oke, cuman kalau udah masuk ke aku nggak ikut-ikutan. Oke, nanti berarti aku sama Kang Nanda mungkin nanti ada in frame ditemenin biar nggak berdua banget, karena yang namanya penelusuran paling enak kita ganjil. Kita nanti ada Kak Unye buat nemenin saya di dalam, walaupun ganjil tapi kita usahakan saling jaga lah ya Kang ya. Buat sahabat meditasi semuanya, terima kasih. Jangan lupa tonton penelusuran, karena setelah ini pasti lebih epic lagi. Kita akan mengungkap
mengungkap semua isu-isu, mengungkap semua isu yang sudah diberikan sama warga sekitar, konten kreator sebelumnya. Terus kita akan mencari benang merah dari rumah ini kenapa, bagaimana, kok bisa. Nah nanti saat penelusuran. Terima kasih Kang Nanda. Sampai ketemu di penelusuran. Siap. Terima kasih Mas Geris atas waktunya. Terima kasih buat sahabat mistis. Kita lanjut ke penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajen yang sering mereka pakai itu berhubungan badan, Kang. Betul. Untuk apa? Mau itu sama iblisnya atau sama sesama komunitas, sesama sekte. Karena mereka apa yang dilarang sama Tuhan itu harus dilakukan. Ya. Kayak ada di sini persetubuhan sama darah. Iya. Kayak bapak sama anak sama gitu. anak. Betul Ya banget, begini betul ada di sini. Gimana Unyi rasanya? Bau banget. Jangan sampai kalian tergiur oleh harta kekayaan, menyembah, meminta kepada setan-setan, iblis-iblis bangsa jin. Inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Semua direnggut nyawa satu keluarga dengan jin-jin yang mereka sembah.